Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kamu ingat nggak pelajaran kimia? Ya. Alkohol itu apa gugusnya? ROH. Ya ROH. R itu Radikal. bisa ada CCC berapa Iya, kan? OH. Misalnya kalau alkohol itu yang kita minum, yang kita makan itu disebut alkohol itu adalah etanol. C-nya 2. C2H5OH. Ya. Nah, itu dibuat dari bahan-bahan yang adalah makanan difermentasi menjadi etanol. Kalau bahan yang fermentasi itu bahan yang bukan buat makanan, yang buat makanan contohnya apa? Ya dok, ini ada satu hal yang menarik buat kita bahas nih dok. Jadi dokter kan sekarang sempat nonton TV nggak sih dok? Enggak, terus terang enggak sempet, enggak ada waktu Franky. Tapi TV nonton dokter bisa. Oh bisa. Nah. TV-nya ada Franky. Biasanya kalau saya tuh kalau nonton TV kecapean, TV-nya nyala terus, saya tidur. Jadi dia yang nonton saya kan. Nah, yang saya mau bahas ini dok, di beberapa media TV kemarin itu terjadi satu kasus orang yang kemudian dia terjadi entah itu keracunan atau apa dok ya. Kalau zaman dulu sama sekarang tuh agak beda. Sekarang tuh orang mau mabok, dia minum atau makan suatu pohon-pohonan yang namanya kecubung. Ya. Nah, saya nggak tahu dah. Saya mau minta tolong sama Dokter Jaya. Ini seberapa bahayanya sih kecubung? Jadi gini ya, soal kecubung kebetulan saya tuh adalah salah satu orang yang pernah nulis soal itu tuh tahun 90-an Franky. Udah lama. Kecubung itu banyak dipakai oleh orang-orang untuk ngobatin asma di kampung. Itu bentuknya pohonnya kayak apa sih dok? Kecubung? Ya nanti saya bawain deh. Maksudnya Yang warna ungu itu bukan sih dok? Bukan. berwarna, terus dia punya ada bijinya itu ada duri-durinya gitu loh. Itu biasa dipakai di kampung tuh buat obat asma, itu memang betul dipakai dan kecubung itu juga salah satunya kemudian diekstrak, dijadiin pil tablet untuk obat asma. Nah, tapi di dunia farmasi dipakai tuh dok ya? Dipakai. Nah, tapi untuk bahas gitu tuh rada panjang Franky. Barangkali kalau menurut saya lebih baik kita ngomongin yang di awal dulu. Di awalnya itu soal oplosan-oplosan gitu loh. Karena kita itu ya banyak orang itu ya, terutama anak-anak muda nih, suka banget tuh ngoplos macam-macam. Kamu pernah nggak dengar teman-teman kamu pasti waktu SMA banyak yang suka mabok juga kan? Terus mereka sih nggak tahu suka apa enggak, tapi sering dok. Karena bahasa Indonesia antara suka dan sering itu beda. Nah, waktu mereka mabok pernah dengar nggak mitos bahwa kalau minum bir dipakein abu rokok itu bisa lebih fly? Wah, saya nggak ikut-ikut tuh dok. Lo nggak denger lah paling sedikit. Kamu jangan belaga teman kamu kayak semua, nggak juga lah. Bukan, biar nggak ketahuan saya gimana dulu dok. Itu saya nggak ikut. Nah, soal oplosan-oplosan gitu itu semua senang. Kenapa? Mereka tahu itu kadang-kadang berbahaya dan kadang-kadang nggak ada dasarnya, Franky. Kalau menurut saya seperti misalnya abu rokok tuh bikin mereka kalau minum bir tuh lebih fly gitu. Saya nggak yakin itu loh. Tapi ada beberapa yang memang betul gitu. Tapi masalahnya adalah apa? Dengan oplosan. Mereka tidak tahu yang dioplos itu bahaya apa enggak. Dan semua bahan bahaya itu ada lethal dose-nya, Franky. Ada dosis yang bisa bikin mati. Ada dosis yang bisa bikin penyakit. Nah, saya di sini barangkali mau ngomong yang secara umum aja deh. Artinya yang paling sering dipakai orang. Ini saya mau cerita. Kira-kira mungkin tahun 2000-an awal, saya kan masih tinggal di daerah Sunter tuh. Ada satu orang, biasalah anak-anak muda lah 20 tahunan gitu, ngobrol-ngobrol sama temennya biasa. Kalau sekarang mereka banyak minum kopi ya. Pada waktu itu enggak lah, ngebir. Sekarang yang ngetren memang kopi dok. Kopi. Ngebir. Siapa yang dioloin tuh ya. Biasanya kalau anak-anak muda itu paling nggak tahan kalau dia dibilang pengecut. Semua minum nih. Gua nggak minum, gua dilarang orang tuh. Alah, lu anak banci, lu anak mami lu. Nah, gitu. Itu panas biasanya. Diceng-cengin, dok. Nah, itu namanya dicengin. Dia gitu panas.
Masa minum nggak bisa, laki-laki tuh minum gitu. Sama Hmm. juga yang itu biasanya dilakukan pada orang yang ngerokok, Frankie. Hmm. Yang nggak ngerokok bisa jadi ngerokok gara-gara teman. Jadi gini ya, ini katanya nih konon Frankie ya. Makanya kalau punya anak tuh yang harus perhatian. Gini, mendidik anak. Pada waktu anak di bawah 5 tahun, dia dengerin orang tuanya, Frankie. Di bawah 5 tahun dok ya? Ya. Apapun yang diomongin orang tuanya, terutama ibunya yang selalu ngomong sama dia, dia akan masuk di kepalanya. Dan itu nggak gampang berubah, Frankie. Itu nanti ya kalau dia masuk ke alam bawah sadar, itu menjadi sesuatu nilai-nilai normal buat dia. Artinya kalau anak di bawah 5 tahun itu diasuhnya sama babysitter dok, Iya. omongan si babysitter itu yang masuk ke otaknya dia dok? Iya, omongan dan perilaku dan segala nilai-nilai itu masuk situ. Makanya kalau saya sendiri, saya selalu bilang ya ke istri saya ya misalnya, kalau sama cucunya, dia mandi, selalu dia yang nemenin mandi, Frankie. Nemenin mandi sembari ngobrol. Mandi lama-lama nggak apa-apa. Ngobrol, sembari keramasin, ngobrol. Itu sembari menanamkan nilai. Nah, jadi jangan pernah mandiin anak itu dikasih sama pembantu. Apalagi babysitter yang nggak jelas. Nah, itulah yang barangkali kunci kenapa orang Jepang itu lebih hebat, Frankie. Karena yang ngasuh mereka itu adalah ibunya sendiri yang sarjana, Frankie. Nah, itu satu. Jadi gitu. Jadi ada beberapa titik kritis yang harus dijaga oleh orang tua. Pertama, pada waktu dia bangun tidur. Bangun tidur tuh anak tuh masih antara sadar dan nggak sadar, dan disitulah masih kita ngumpulin nyawa dok. Ya. Nah, disitulah kalau misalnya anak bangun tidur dipeluk sama orang tua, dicium, nah itu akan membekas bangun tidur. Yang kedua pada saat makan. Oke, kalau pas lagi makan, sebenarnya anak boleh aja dikasih HP. Tapi begitu makan dimulai, dia harus lepas HP. Nah, di situ sebenarnya orang tua itu bisa memasukkan nilai-nilai. Nah, yang berikutnya saat mandi dan saat tidur. Makanya kalau orang-orang zaman dulu ya, kalau yang itu orang tua tuh mendongeng atau membacakan buku. Itu pada waktu anak mau tidur. Ingat gak? Pernah nonton gak film apa ya? Yang anak itu yang keluar dari rumah, yang bayi keluar dari rumah kemudian dia nyasar. Itu film kartun dok. Oh bukan, film anak-anak. Oh, yang sampai naik taksi segala macam. Iya, naik taksi terus kemudian akhirnya nih. Nah, kenapa anaknya bisa begitu? Karena film Hollywood ya dok ya? Iya, itu diceritain dan itu masuk ke dalam, itu jadi ke alam bawah sadar. Jadi itu satu. Nah, orang tua harus sadar setelah dia mulai masuk sekolah, dia mulai dengar teman, Frankie. Nah, pada saat dia dengar teman, kadang-kadang omongan orang tua udah nggak didengar lagi, udah mulai dia rada acuin gitu loh. Jadi kalau dia ada teman, dia mungkin dia nggak begitu mengacu ke orang tua. Nah, kalau dia udah lewat dari sekolah menengah dan kuliah, dia akan jalan dengan pikiran dia sendiri. Setelah SMA lah dok ya, otaknya dia berfungsi sebagai untuk lebih egois lah ya. Iya, mulai. Nah, sekarang itulah masalahnya. Masalahnya orang oplos-oplosan tuh mulainya SMP, SMA. SMP, SMA. Iya, karena pengaruh teman. Makanya be careful kalau misalnya menyekolahkan anak SMP itu ke sekolah yang anaknya nakal-nakal, Frankie. Itu kan ke bawah karena dia lebih dengar teman daripada itu. Nah, itulah saya bilang biasanya kalau yang kondisi kayak begituan, dia ketemu temennya bilang, ngerokok itu tanda dewasa, apalagi iklannya kan, ngerokok itu naik kuda, keplok, betul nggak? Ngerokok naik kuda, ngerokok itu adalah laki-laki gitu loh, ya kayak gitu-gitu. Ini kan sering-sering diiklankan seperti itu. Nah, itu temennya yang ngojokin. Kalau laki-laki itu ngerokok, kalau laki-laki itu minum gitu loh. Nah, itu satu. Nah, muasalnya oplosan itu adalah soal panas-panasan teman. Minum, dia tidak mau minum, bilang, alah lu payah lu, penakut lu. Orang kan dibilang penakut, kan penerimaan teman tuh nomor satu buat anak-anak remaja begitu. Lu minum lah, minum kalau itu laki-laki, minum segelas. Terus adu minum, adu jumlah tuh. Ayo minum segelas, jeblek gitu. Seperti kayak di film tuh, seglek. Ah, gue belum mabok, lo belum mabok. Nah itu kayak gitu. Nah terus akhirnya, nah mulai mereka cari-cari orang, biasanya di mana-mana orang tuh suka yang namanya adrenalin, Frankie. Tapi kok dok, saya punya teori lain dok terhadap oplosan dok. Apa? Oplosan tuh orang pengen punya quantity yang banyak, volumenya banyak, tapi nggak mau keluar duit lebih banyak. Dia pakai bahan-bahan yang lebih murah daripada bahan pemabok yang awalnya. Betul itu. Tetapi basicnya adalah
bahwa mereka paling takut kalau dia bilang dia penakut. Ya. Lo payah, lo penakut, itu paling pantang, apalagi buat anak laki-laki. Itu dasar pertama dia berpikiran untuk ikut oplosan tadi, Dok ya. Satu. Yang kedua ini buat adrenalin, Frankie. Sekarang pertanyaan saya, apa nikmatnya kamu naik halilintar? Apa nikmatnya? Saya, dokter salah tanya, Dok. Kamu nggak berani ya? Saya nggak pernah naik halilintar. Jadi kalau saya ditanya sama dokter naik halilintar, dari tadi saya bengong, orang saya nggak pernah naik gitu kan. Nah, orang tuh seneng yang nyempet bahaya, Frankie. Sesuatu yang membuat adrenalinnya wah bergejolak. Kenapa orang seneng nonton masuk ke rumah hantu? Nah, kalau ke situ mungkin masih oke. Itu namanya sama adrenalin, Frankie. Orang senang dengan tantangan, membuat dia deg-degan dan sekarang itu exciting, membuat dia merasa lebih hidup, lebih segar setelah itu. Nah, itu juga yang terjadi dengan oplosan, Frankie. Maka pada saat mereka mulai nambahin barang-barang yang makin berbahaya, apalagi makin dia tidak tahu, tapi orang bilang ini oke loh gitu. Nah, dia mau membuktikan, mau dapetin adrenalin itu loh, Frankie. Tapi ngomong-ngomong naik ride yang tadi, Dok ya, saya pernah dijerumusin orang, Dok. Apa? Di Universal Studio yang di Anaheim sana, masuk loh ada satu antrian panjang. Saya pikir itu ceritanya tuh menarik gitu kan. Dari luar kan nggak ada apa-apa, cuman lagunya si itu, lagunya apa, The Mummy itu. Sampai dalam masuk diikat gitu alat ride-nya tuh. Dikocok-kocok, Dok, sampai istilahnya kita kalau saya melek situ udah mungkin udah mabok ya. Terus akhirnya saya merem. Begitu selesai ditanya sama teman saya, takut nggak? Enggak, saya bilang. Saya nggak lihat apa-apa, saya merem. Gitu. Enggak, jadi itu loh, Frankie. Nah, masalahnya nih yang paling sering mereka mulai dengan kalau yang dikasih yang memang betul-betul yang paling kagak enak, udah pasti mereka akan nolak. Contoh deh, pertama kali kamu minum, dikasihnya Johnny Walker misalnya, udah pasti kamu bilang, oh kagak enak. Nggak enak kan rasanya, apa kayak kebakar kan? Pahit nggak kebakar. Orang nggak pernah mulai dengan itu, Frankie. Saya kepancing dokter nih. Akhirnya saya ngomong apa? Ya tadinya saya mau bilang nggak tahu gitu, Dok. Pahit itu perasaan sendiri kan, bukan karena diceritain sama orang itu pahit. No comment, Dok. Nggak mau kepancing lagi. Itu kalau orang yang belum tahu ya minum Johnny Walker begitu tahu ini 40% tuh alkohol, kayak berasap begitu, Frankie. Nah jadi itu mereka selalu mulai dengan yang dosis paling rendah. Paling rendah itu apa? Itu biru. Nah, bir itu cuma 11%, Frankie. Paling maksimal 14%. Nah, kecuali kalau misalnya bilang ini namanya green sand, itu masih ada tuh sekian persen. Tapi ada green sand 0 sekarang. Zero. Ada. Ya, sekarang ada yang baunya seperti green sand dan 0% alkohol. Waktu saya nonton, dan bir juga ada yang 0% loh. Ada. Saya waktu nonton sepak bola World Cup kemarin di Qatar, saya lihatin kok orang-orang pada minum satu merek bir tertentu. Ini kan negara muslim, ternyata itu 0%. Enggak, tapi sekarang pertanyaannya kenapa orang mau minum barang sepertinya alkohol tapi 0%? Oke, saya belaga jadi dokter nih. Jadi gini, katanya, Dok, kalau kita minum bir itu kan berasal dari peragian. Ya. Efek bagusnya adalah membuat kencing kita lebih bagus. Jadi buat ginjal bagus katanya, Dok. Gak tahu ini teori benar apa enggak. Namanya ngomong Dokter Frankie kan. Dokter Frankie gak jelas itu. Dia punya tingkat akurat informasi gak jelas. Benar gak, Dok? Enggak juga. Bahwa dia itu membuat kencing lebih banyak. Betul. Iya. Karena salah satu produksi dari pemecahan alkohol itu adalah air. Nah, jadi kalau dia minum itu udah pasti dia produksi air lebih, makanya airnya dibuang. Makin banyak kencing ya itu emang proses akibat dia minum alkohol. Tapi kenapa mereka tetap misalnya bir bintang tapi 0% atau misalnya green sand 0%? Itu karena dia dengan gitu tuh dia masih dapat image-nya bahwa ini nih gue gagah nih. Gue keren nih, gue berani kayak lo. Tapi kalau kamu nggak soal 0% kan dipikir wah dia gagah banget nih minum gitu, padahal kagak gitu. Gengsinya dapat, Dok. Gengsinya dapat. Nah, sama aja orang ngerokok. Kenapa orang ngerokok pakai vape misalnya, atau rokok elektrik yang kagak ada apa-apanya? Kalau zaman dulu ada merek rokok, saya sebut merek kali, Dok ya, Salem, Dok. Ya. Salem itu kan kadang-kadang dibilang itu ngerokok perempuan. Ya. Karena enteng, ya. gitu kan.
Nah, Ya sama kayak gitu. Kadang-kadang itu kalau dulu saya waktu kecil ya inget ya, saking kerennya merokok tuh, ada permen rokok-rokokan. Pernah ingat iya. nggak? Ya permen tuh gini. Kalau di foto kan keren tuh. Cuma beda ukuran, doknya kecil. Enggak, tapi maksudnya saya itu image-nya dapet gitu. Iya, iya, iya. Nah itu yang namanya apa? Sesuatu branding. Branding mau ngerokok keren, minum alkohol keren gitu loh. Jadi minum bir keren. Jadi perlu pengakuan ini dok orang-orang. Nah itu kan namanya orang lagi cari identitas kan. Nah yang jadi masalah adalah dia minum, dan jangan salah kalau namanya alkohol tuh mahal, Frankie. Nah karena mahal, mereka kan uang jajannya terbatas. Nah mulailah mereka kemudian ngakalin. Bagaimana caranya? Alkohol misalnya 10%, 11% kalau minum bir. Bir kan mahal, bisa 30.000. Ya. Iya kan? Yang dia beli apa? Alkohol yang buat obatin luka, Frankie. Kan 70%. Iya. Kalau diencerin 7 kali lipat, kan jadi 11%, kayak minum bir gitu. Nah, kalau udah dikasih air dioplos begitu, dimasukin ke dalam botol bir, kan orang sangka dia minum bir. Maboknya sama. Maboknya sama. Seperti itu kalau nyari maboknya. Kalau nyari warna kuningnya, ya dia kasih pewarna atau pakai sirup apa yang kelihatan kuning itu loh. Nah, itu pertama kali oplosan itu dengan cara tuh dia ngakalin. Karena beli alkohol luka itu lebih murah dari itu kan. Oh, saya ngerti. Jadi sekarang orang tuh campur alkohol dengan ditambah satu minuman yang menjaga stamina dok, yang warnanya kuning. Ya. Itu mengakibatkan dia jadi kelihatannya kayak kuning gitu dok ya. Kalau kamu di foto terus kirim di Instagram, oh keren loh dia tuh minum bir nih gitu kan, seolah-olah minuman mahal gitu loh Frankie. Nah itu awal mulanya namanya oplosan tuh mulai dengan cara dicampur air. Air sih snob oke Frankie, nggak ada masalah. Jadi kalau kita encerkan nih dok, alkohol yang 70% tadi dengan air misalkan 7 kali lipat. Jadi 1 ditambah 6 air. Iya kan? Ya, artinya gini, 10 ml si alkohol kita campur dengan 100 ml air 60. 60, 10 tambah 60 jadi 70. Ya. Itu cara kalau orang lab itu tahu lah Frankie. Jadi kalau kamu mau bikin 11 cc ditambahin sampai jumlah. Pokoknya kita mau encerin lah dok. Encerin. Nah, tapi dok, alkohol yang buat lab itu bahannya sama nggak dok dengan alkohol itu? Nah itulah di situ bedanya. Kenapa itu bisa lebih murah? Ada yang makanan namanya food grade, ada yang namanya technical grade. Ya. Technical, kalau yang technical itu dibikin tidak dengan steril, Frankie. Kalau food grade, ya dianggap sebagai makanan, dibikinnya secara steril. Udah jelas tidak ada kuman, tidak ada impurity, bahan-bahan yang bisa berbahaya di dalamnya. Jadi kalau makan gitu, ya sama aja. Misalnya contoh, kamu makan nasi yang baru dimasak. Itu masih pure kan? Tapi kalau nasi yang sudah dibuang ke tempat sampah kamu makan kan bisa aja ada kumannya gitu. Sama aja kayak gitu. Itu bukan buat dimakan, Frankie. Nah makanya harganya murah. Makanya sekarang kalau kamu beli alkohol buat periksa DNA, periksa DNA pakai alkohol. Nggak bisa, mesti yang pure. Berapa persen dok yang pure itu? Bukan soal persennya. Nggak boleh ada campuran. Dia itu nggak ada campuran apapun. Kalau ada campuran, reaksi gagal. Kalau yang buat food grade, ya memang food grade itu sama sekali nggak boleh ada kuman, nggak ada tambahan bahan-bahan lain gitu. Dok, kalau alkohol sama spiritus itu sama Mbak? Nah itu dia. Nah alkohol itu, kamu ingat nggak pelajaran kimia? Alkohol itu apa gugusnya? ROH. Iya ROH. R itu bisa ada CCC berapa kan? OH. Misalnya kalau alkohol itu yang kita minum, yang kita makan itu disebut alkohol itu adalah etanol. C2. C2H5OH. Nah, itu dibuat dari bahan-bahan yang adalah makanan, difermentasi menjadi etanol. Nah, kalau bahan yang difermentasi itu bahan yang bukan buat makanan, yang buat makanan contohnya apa? Beras. Beras kalau itu bisa jadi alkohol. Ketan hitam tau? Nah itu suka saya. Nah tape itu kan asalnya dari singkong itu makanan, jadinya etanol. Suka juga saya dok. Peyem. Nah itu peyem. Dokter makin banyak sebutin begitu.
ngeces ini dok. Enggak, tapi maksudnya bahan-bahan yang bisa dimakan kalau difermentasi jadinya etanol C2H. Iya. Jadi saya memang kalau lagi makan ketan hitamnya tuh dok, kalau dia kelamaan kita taruh tuh kan makin wangi tuh, enak tuh dok. Dan ada airnya tuh dok. Nah airnya kalau diperas, diminum rasanya manis. Anget dok. Anget. Nah itu etanol, Frankie. Dan etanol itu tidak ada masalah karena itu asalnya dari makanan, memang food grade. Jadi etanol kita makan ya food grade. Si peyem juga begitu dok ya? Sama. Berarti nah, saya itu aman lah. Nah tetapi tanpa orang tahu, sebenarnya dia juga bisa dibikin dari bahan-bahan yang lain, Frankie, karbohidrat lain. Misalnya akar kayu. Kayu nih, punya kayu kamu hancur-hancurin, kamu fermentasi, jadi alkohol. Tapi alkoholnya C-nya 1. Namanya metanol, CH3OH. Nah, metanol itu sangat beracun. Beda dengan etanol. Etanol beracun, tapi racunnya tuh lethal dose-nya tuh tinggi sekali. Metanol sangat beracun. Kenapa? Kamu minum 15 cc kamu mati. 15 cc loh, 1 sendok. 1 sendok. Selesai itu dok ya? Selesai. Kalau makannya 1 sendok teh, 5 cc, kamu buta. Sangat beracun. Makanya itu sangat tidak diharapkan diminum, dimakan. Nggak boleh sama sekali. Makanya supaya dia tidak diminum dan dimakan sama orang, dikasih warna biru. Karena dia dipakai buat menyalakan lampu Bunsen di lab. Ingat nggak? Di lab itu kan kita nggak pakai minyak tanah atau apa, pakainya kan metanol kan, spiritus. Dikasih nama buat bahan bakar namanya spiritus. Itu adalah metanol. CH3OH. Itu nggak boleh diminum, Frankie, bisa buta. Sekarang spiritus ada yang padat tuh dok. Dokter kan sering makan kita dok. Kita makan apa namanya? Makan makanan yang goreng, yang bukan itu dok, kayak panggang-panggangan. Bukan itu apa namanya? Kesukaan saya tuh apa namanya? Yang pakai keluak itu apa? Oh, itu apa? Rawon. Makan iya. Rawon supaya tetap hangat kan dibakar, dipanasin dok. Itu kan sama kayak spiritus padat dok. Ya, itu kan sebenarnya dia cuma main soal titik bekunya aja. Kalau dia dibikin sampai titik bekunya dia jadi padat dan itu bisa nyala karena dia bisa nyala. Etanol juga bisa menyala, metanol bisa nyala. Nah, disitulah asal muasalnya. Kalau dia bikin alkohol dari kayu, kan lebih murah bahannya daripada dibikin dari singkong. Ya. Iya dong. Nah, itu sebabnya mulailah mereka ngoplos. Dioploslah etanol dengan metanol supaya lebih murah. Biasanya orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu tidak ngerti soal kesehatan. Nggak ngerti kesehatan, tapi dia bikin metanol dan etanol dicampur, dioplos di rumah, dijual untuk dapat untung yang lebih besar. Itu semua orang udah tahu bahayanya. Tetapi kembali lagi, sekarang saya mau nanya nih. Kamu kalau nembak nih, dua gitu. Orang takut kan? Tapi ada orang nyari adrenalin dengan cara isi anak peluru 1. Ada 6 orang nih. Kan 1 revolver kan 6 isinya. Ada filmnya dong. Isi 1. Namanya apa itu? The Deer Hunter. Itu namanya apa permainan itu? Ada 6 orang pegang 1 pistol yang ada pelurunya 1. Russian Roulette dok. Russian Roulette. Russian Roulette itu kenapa orang senang? Udah tahu kalau salah satunya pasti mati. Tapi kita nggak tahu yang mati yang mana, nomor berapa. Tapi orang tetap mainin itu sampai sekarang pun masih ada yang begitu mereka. Kenapa? Ada rasa deg-degan, adrenalinnya itu yang mereka cari. Nah, ini juga sama. Bukan berarti mereka nggak tahu. Banyak sekali kejadian orang mati gara-gara oplosan dengan metanol. Tapi sampai sekarang masih aja. Terus terang nih Frank, di forensik itu udah beberapa kali kasus. Jadi pertama mau lebih murah. Tadi saya bilang alkohol yang bukan food grade dibikin jadi food grade. Yang kedua tuh ditambahin bahan-bahan yang mereka sebenarnya tidak tahu itu bahaya. Padahal sebenarnya metanol sendiri kalau dimakan, diminum dok ya, udah bisa menghasilkan kejadian yang luar biasa tuh ya, mati ya. Apalagi diaduk-aduk sama bahan-bahan lain. Nah itu dia asal muasal gitu. Dan kamu tahu beberapa teman-teman kita nih yang ada di Sulawesi Utara, itu mereka tuh banyak yang membuat minuman alkohol di rumahan, bukan pabrik. Kalau di pabrik, kalau sampai mereka bisa bikin alkohol yang kecampur sama metanol, bisa ditutup pabriknya. Itu kriminal, Frankie. Tapi karena dibikin di rumahannya kita nggak pernah tahu. Nah,
di Sulawesi Utara sana banyak sekali orang yang kemudian ditemukan buta atau meninggal gara-gara dioplos dengan metanol itu. Nah, sekarang dok, kita kan udah bahas tuh proses pembuatannya. Yang resmi boleh dibilang aman lah dok ya. Aman, nggak mungkin dia ada kecampur itu, nggak mungkin lah. Quality control, Frankie. Nah, terus kalau yang nggak resmi, ini yang punya potensi bermasalah. Ya, Nah, sekarang masalah ini dia menyerang kemana sih dok? menyerangnya ke otak langsung. Ke Dia otak. yang jelas kalau metanol, Dia diangkut sama darah. terus dia masuk ke saraf mata. Dia ngancurin saraf mata, Frankie. Makanya Itu yang dia jadi pertama, buta. sasaran pertama. Dia nggak akan ngantem saraf. Hmm. Yang kedua dia masuk ke otak. Habis begitu dia mati. Jadi, Gangguan napas mati. Karena jadi pusat yang diserang sama dia. Saraf. Pertama saraf mata. Setelah itu otak. Langsung mati. Otak CPU-nya mati ya semuanya mati lah. artinya si metanol ini golongannya jadi racun dok ya? Dia racun makanya dikasih warna, Frankie. Tapi kalau orang lab nggak dikasih warna, Frankie. Orang lab tuh biasa pakai metanol untuk reaksi-reaksi apa segala macam, nggak ada warnanya. Cuma ada mereknya. Nah kalau kita cium nih, sebagai awam cium, metanol sama etanol sama baunya, Frankie. Sama butanol tuh yang C4 yang dijadiin geretan tuh, itu kan nggak dikasih warna. Propanol juga ya? Nah, nggak terlalu bahaya seperti itu, makanya nggak dikasih warna. Jadi itu yang alkohol itu, yang OH itu ada yang bahaya, ada yang nggak. Bahayanya macam-macam. Tapi di antaranya yang paling bahaya metanol. Tapi nggak tahu kenapa metanol itu yang paling banyak disalahgunakan. Nah, saya pernah berapa kali dapat kasus, Frankie. Waktu saya ditinggal di daerah Sunter, itu ada satu tetangga saya umur 20-an. Dia main begitu, dia diojok-ojokin lah sama temannya. Minum. Pasti dia bilang, ayo adu minum, adu. Masalahnya kalau metanolnya belum mencapai titik yang membahayakan sih tidak masalah, saya nggak tahu. Minum, kemudian tiba-tiba gelepak, mati, Frankie, meninggal. Nah, kalau itu yang terjadi, kan itu jadinya masalahnya kategorinya apa tuh? Kecelakaan, pembunuhan, atau apa? Nah loh, apa tuh dok? Saya nggak tahu tuh dok. Ya kan sekarang dia cuma disuruh, bukan dipaksa kan dok ya? Ya cuma diadu-adu, dia mau sendiri. Tapi juga bisa juga kejadiannya nggak gitu. Bisa juga, ayo dia kagak mau halal gitu, kemudian diambil, dicekokin istilahnya. Nah, itu pembunuhan. Kalau itu pembunuhan, mungkin. Bisa juga penganiayaan. Nah jadi itu bisa masuk, dan itu udah masuknya ranah kriminal. Tapi kalau kayak tadi cuma dipanas-panasin dia minum, masih abu-abu tuh dok. Bisa tahu dari situ dari mana? Penyelidikan dan penyidikan polisi. Itu ketahuan. Lah, ketahuan kan, polisi kan bisa manggil siapapun jadi saksi, terus kemudian pelakunya yang ngasih dia minum ditanya gini. Kan itu bedanya mana? Di kepala kan mens reanya. Kalau di kepalanya bilang, gue pengen matiin dia, dan sengaja dikasih metanol banyak, dia bujukin, kemudian digitu-gituin, dia itu berarti kan dia ada mens rea mau membunuh. Tapi kalau dia tidak tahu, itu kan bisa jadi kecelakaan. Iya dong. Tapi kalau dia tahu mungkin ya mungkin enggak, nah itu barangkali ya apalah, penganiayaan, sengaja nganiaya dia supaya mabok gitu, bisa. Kelalaian. Gitu. Bisa juga penganiayaan, bisa juga itu cara untuk supaya kemudian dia mabok, kemudian duitnya diambil, kan bisa. Ya. Kan itu hanya bisa diketahui oleh polisi. Makanya begini, Frankie. Saya juga sering kali kan jadi konsultan di beberapa rumah sakit. Saya ditanya sama orang nih, ya, orang, dok, saya dokter UGD. Ada orang masuk UGD dalam kondisi mabuk. Terus udah gitu gimana? Ya, yang saya bawa, saya bilang coba cium mulutnya apa? Bau manis-manis, dok. Itu alkohol, saya bilang. Jadi saya mau ngapain? Ambil darahnya, saya bilang, ambil kencingnya. Periksa. Kirim kemana? Kirim ke laboratorium untuk periksa alkohol. Nah, karena secara bau pakai hidung saja, kita nggak tahu itu metanol apa etanol. Karena bahayanya beda kan. Nah, jadi harus dikirim ke lab. Di lab itu akan diperiksa dengan gas kromatografi namanya, Frankie. Disuntik di situ, kemudian keluarlah. Jadi kalau misalnya metanol, dia bikin duri di sini. Etanol durinya sebelah sini. Jadi dari jenisnya dia tahu, dan kemudian dosisnya, kadarnya di dalam darah berapa dia tahu. Pada beberapa, kalau mungkin kamu pernah dengar ya,
di kepolisian atau di lab ada mereka yang nyiumnya pakai alat. Ya, alat Dia deteksi. push dari situ ketahuan tuh dia di hawanya berapa Kadarnya. banyak kadarnya. Lewat ambang apa tidak. Nah, di dalam darahnya berapa itu ada korelasinya gitu. Yang diperiksa. Nah, kalau misalnya ternyata misalnya alkohol, etanol atau metanol, ya itu nanti terapinya jadi beda. Nah, sekarang masalahnya habis begitu si dokternya nanya. Ternyata positif, Dok. Misalnya etanol. Dan menurut ceritanya katanya dia dicekokin sama temennya. Dokternya nanya, saya perlu lapor polisi nggak? Itu bakal ketahuan nggak sih, Dok, orang yang dicekokin atas keinginan sendiri? Istilahnya, walaupun itu bisa ada ketahuan rangsangan. dengan cara si polisi memanggil orang-orang yang jadi saksi di situ. Kalau nggak ada saksi, cuman berdua. CCTV kan ada. Oh. Jadi apapun, nah yang bisa nyelidikin sampai dalam gitu cuma polisi. Jadi jangan sampai, maksudnya begini, ada kasus seperti itu, keluarga curiga anaknya dipaksa, dicekokin, kemudian dia main hakim sendiri, dia pukulin tuh temennya. Itu yang nggak boleh kan. Bener apa enggak, salah apa enggak, apakah memang anaknya sendiri yang mau minum seperti itu, ataukah dia dipaksa, kan bisa juga dipaksakan, bisa juga dicekokin, bisa juga sengaja memang mau dicelakakan. Itu hanya polisi yang bisa menyidik. Nah, itu larinya ke penyidikan. Makanya kalau ada kasus itu, keluarga curiga, apa yang mesti dilakukan? Cuma satu, supaya tahu apa yang terjadi, lapor polisi. Pak, adik saya mabuk begini sama teman-temannya nih. Kami curiga nih, jangan-jangan dia dipaksa gitu. Nah, biar polisi lah bekerja. So, kalau misalnya polisi udah periksa-periksa, oh enggak, dia memang maunya sendiri. Bukti CCTV menunjukkan dia memang mau sendiri. Teman-teman yang itu ngomong juga seperti itu, ya udah berarti P21 selesai gitu loh. Tapi kalau benar lanjut. Makanya cuma polisi yang bisa melakukan itu. Karena polisi punya daya paksa, bisa manggil orang, bisa meng-BAP orang dan segala macam. Gitu loh. Yang dokter ceritain tuh pernah menimpa saya tuh, Dok. Karena, Jadi iya, serius. Jadi tahun 2000-an sekian itu saya ke Malang. Ada satu ya teman saya, relasi saya dah. Toto keluarin dari kulkas. Ya. Vodka, rasa cherry. Ya, mantap tuh. Ya Pak Frank, minum. Enggak deh, saya bilang. Akhirnya coba dikit deh. Saya temenin deh, gitu kan. Saya minum sedikit. Lagi. Saya minum lagi, dia minum lagi. Ya karena persahabatan nggak begitu, ya, lagi gitu kan. Lagi terus, Dok. Apa yang terjadi, Dok? Tahu nggak? Dia ngomongin ngaco. Saya mah nggak apa-apa. Karena saya dulu udah biasa. Jadi dia kebanyakan. Nggak sampai nari perut ya? Nggak. Kalau vodka kan nggak gitu, Dok. Tapi reaksinya terlalu lambat. Jadi kalau kemungkinan vodka yang itu campurannya terlalu rendah ya sih, karena campuran cherry-nya manis banget sih soalnya. Nah, itu sebabnya Frankie biasanya orang minum-minum hanya dengan teman yang paling akrab, Frankie. Karena dia kalau nggak akrab banget dia kayak gitu. Kenapa? Ya kalau mabok ketahuan kan malu, Dok. Loh, iya itu karena dengan teman akrab kok dia tahu dia ngomong ngoceh-ngoceh. Lo ya, jadi kita tahu kalau orang yang kenal. Makanya orang bodoh itu yang mau minum itu di tempat umum, Frankie. Tadinya dia mau ngerjain saya, balik, Dok. Dia malah mabok duluan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dia mabok, Frankie? Kamu nggak? Teknik minumnya salah, Dok. Atau kamu lebih sakti? Bukan. Saya kan belajar ilmu. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang berafiliasi dengan pihak orang Jepang. Di situ saya diajarin cara minum yang benar, tidak memabukkan. Ya coba ajarin saya, coba. Kayaknya kalau saya ngajarin di sini, Dok, nanti yang lain pada ikut dengar, terus kemudian nanti akibat saya nih, Dok. Jadi saya mendingan nggak usah ngajarin. Kenapa? Tapi ada caranya pokoknya. Ada caranya. Tapi intinya gini, seperti tadi dokter bilang, bahwa ini adalah untuk persahabatan. Nah, kalau kita sekedar buat pamer segala macam, kayaknya mendingan nggak usah deh. Karena itu keluar duitnya mahal. Ya, tapi masalahnya Frankie bukan apa. Kalau anak remaja bukan soal itu. Dia bukan pamer. Dia nggak mau dibilang coward.
Dibilang lu pengecut lu nggak laki-laki, masa begini aja nggak mau lu. Laki-laki semuanya minum gitu loh. Dan saya kebetulan minum yang food grade lah dok ya. Ya satu botolnya mohon maaf mahal banget lah itu. Itu di atas 40 Frankie kalau vodka itu. Ya ada banyak jenis-jenis yang Iya, nggak, makanya harus dilihat sampai kali gitu, lihat ya berapa persen gitu loh. Jadi walaupun manis kalau 40% ke atas janganlah. Ya jadi ini omongan saya begini bukan artinya untuk panas-panasin yang lain pada ngikut. Si Frankie aja bisa, bukan? Itu zaman saya waktu tahun berapa itu dok? Waktu sedang nakal-nakalnya ya. Enggak, ini kerjaan dok. Saya saat itu sudah kerja. Jadi makanya saya kerja di satu perusahaan yang afiliasinya dengan pihak Jepang, dan Jepang itu kan dokter tahu. Mereka makan nasi aja, makan biasa itu. Minumnya nggak minum air putih dok, minum memang bir. Nggak ada haram minum air putih kan? Di sana Frankie. Jadi kita di sini kalau sudah makan dan minum bir, selanjutnya kan kita healing dok. Healingnya mereka biasa minuman keras. Nah ini soal cara mensiasati nih. Mungkin ada beberapa teman kita ya yang kebetulan kerja atau sekolah di negara-negara yang biasa minum alkohol. Jadi artinya gini, kadang-kadang kita bilang, wah alkohol kan haram begini-begini. Iya, saya setuju. Tapi itu asal tahu aja, itu tergantung negaranya. Tergantung budayanya. Kalau budayanya itu misalnya contoh ya, kalau kita pergi ke Rusia, di sana kan yang namanya dingin banget. Tuh Siberia ada di sana. Iya. Yang namanya dingin banget. Di sana nggak mungkin kamu nggak minum. Karena kenapa? Bisa mati kedinginan kamu di sana. Orang di sana minum tuh untuk melawan hawa yang begitu panas, dia minum. Betul. Jadi itu memang udah jadi budaya, dan dari sejak kecil pun mereka udah dibiasakan seperti itu. Dan satu lagi dok, kita harus tetap eling dok, tahu batasannya. Nah, sekedar kita menjaga kehangatan badan atau sampai kita memabukkan. Ya. Nah ini saya mau cerita soal namanya itu sebagai, dalam tanda petik ya, sebagai obat ya. Nenek saya. Kan kalau orang tua itu peredaran darah biasanya kalau sampai ke ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki itu nggak nyampe. Udah mulai pada perkapuran, menyempit. Jadi mereka keluarnya apa? Tangan dingin, kaki dingin. Maka ada beberapa keluarga saya yang udah tua begitu, mereka di rumah aja pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, Frankie. Nggak kuat. Tidur biasanya nggak pakai selimut, tuh pakai selimut tebal-tebal gitu loh. Nah itu situasi karena usia. Tapi nenek saya tuh nggak pernah merasa bermasalah dengan itu. Kenapa? Karena barangkali saya nggak tahu ya, tapi Frankie pernah tahu ada namanya itu anggur orang tua. Ada. Ya, zaman sekarang masih ada yang jual loh. Anggur orang tua, ada gambar orang tua berjenggot gitu ya. Itu isinya wine. Wine itu whatever, di situ ada alkoholnya, walaupun nggak banyak, sedikit ya. Selevel bir lah. Dia kalau dia udah mulai sore, dia kaki tangan dingin, dia minta ambil anggur orang tua. Dia nggak nganggap itu sebagai alkohol, itu anggur katanya. Anggur kan buah. Satu sloki dong, satu sloki kecil lah segini. Paling berapa? 20 cc kali ya. Dia minum glek, habis itu dia anget, dia bilang. Nah dia sendiri ngerasain anget, dan dia tidak perlu pakai sarung tangan segala macam. Anggur itu kan legal dok ya, diperjualbelikan. Ya legal. Artinya dengan kalangan terbatas, dengan syarat-syarat tertentu kan dok ya. Iya. Jadi itu dia pakai seperti itu. Nah beda kalau di Jepang, waktu itu kan saya pernah ngomong, kalau di Jepang orang tua dingin-dingin itu pakai apa? Ya mereka pakai ini. Itu ada sejenis kayak benda kotak. Kalau diraba tuh seperti berpasir begitu ya, berbiji, warnanya putih, biasa kayak kantong gitu. Dipukul sama dia, bak, habis begitu kantongnya jadi anget Frankie. Nah dipegang-pegang itu. Nah kalau dia naik bus, naik kereta, atau naik bus atau kemana, dia selalu pegang-pegang benda itu, pegang-pegang buat anget. Nah itu caranya mereka ngelawan. Selain dia minum bir. Nah jadi seperti itu. Jadi itu adalah budaya. Jadi kalau kita bilang di sana nggak boleh minum bir, ya dia mesti ada cari pengganti lain. Kalau di orang Indonesia karena nggak bisa boleh minum bir, dia minumnya apa Frankie? Wedang jahe. Nah, saya suka juga tuh dok. Nggak, maksudnya saya itu budaya. Sekoteng dok. Nah, ini Frankie, saya pernah punya pengalaman. Orang Indonesia banyak kan yang sekolah ke Jepang. Yang sekolah ke Jepang itu banyak orang-orang dari negara-negara yang bekas jajahan Jepang. Dari Taiwan banyak Frankie. Dari Cina banyak, dari Indonesia banyak. Nah, yang dari Indonesia itu kadang-kadang rada susah. Kenapa? Seperti Frankie bilang, di Jepang itu
mereka tidak pernah minum air. Hmm. Nggak ada tuh minum air. Jadi kata-kata yang kalau kita belajar bahasa Jepang tuh ada diajarin. Kalau mau ini ngomongnya ini. Salah satu kalau minta air dia bilang misu o kudasai. Misu itu air. Oh gitu kata sambung kudasai please. Water please gitu loh. Kita kan belajar gitu. Saya pergi ke restoran, mau minum air nih, nggak minum bir kan? Di sini kan kita nggak biasa minum bir. Saya bukan anak yang suka itu, teman saya suka minum bir, tapi kalau saya enggak. Jadi miso kudasai yo diplototin sama itu. Kenapa di dalam hati? Ambil gelas, dia tuang dari water tap, jadi dari keran, dikasih. Terus saya tanya, kenapa dia marah begitu? Di Jepang mah kalau lu mau ngambil air, lu ambil gelas aja lu tuang sendiri. Ya saya baru tahu ternyata itu drinkable kan airnya. Tapi maksudnya saya itu budaya. Tapi gara-gara itu ada teman saya itu sampai dia tidak bisa sekolah, Freddy, ke sana. Kenapa tau nggak? Nggak bisa sekolah, nggak diterima sama profesornya. Gara-gara itu di sana kan suka kali kan di ke fakultas. Ya. Ada tamu, profesor tamu. Di sana tuh orang Jepang tuh paling pantang kalau ngomong sesuatu yang dia bukan majornya dia. Jadi kalau saya bilang, apa kerjaan kamu? Saya dokter forensik. Apa majornya? Saya bilang, saya DNA. Maka saya hanya boleh ngomong DNA. Kalau saya kemudian neliti tentang alkohol, saya bilang, apa majornya? Saya alkohol. Saya ngomong alkohol. Di luar itu saya nggak berani ngomong. Karena untuk ngomong misalnya, pernah ada di kampus saya, ada dia mau ngomong soal keracunan toluen. Dipanggil profesor ahli toluen dari luar. Slide-nya 200 pergi. Slide itu kita dengan. Tapi di Jepang tuh enaknya apa? Daya toleransi mereka tinggi. Jadi kalau ada yang ngajar, kita tidur, dia nggak marah pergi. Mahasiswa tidur dia nggak marah, karena dia juga suka tidur. Jadi pokoknya dia ngomong panjang. Nah setelah selesai ngomong, sama tuan rumah nih, diajak makan ke restoran Jepang. Semua mahasiswa, PPDS, semua dibawa semua minum, pergi ke restoran. Dan minumnya selalu bir, Franky. Nah teman saya ini baru datang dari Indonesia. Kan mereka nggak boleh minum bir, Franky. Karena Muslim. Dia datang itu, di situ minum bir. Gua nggak bisa minum bir. Jadi diajak pergi makan ngeluar, dia ikut kuliah. Kalau keluar dia nggak mau. Dia diam aja. Dia bilang saya nggak bisa. Ya dong. Tanpa dia cerita bahwa kenapa dia nggak bisa. Lama-lama si profesornya berpikir, ini orang ansos, antisosial. Kenapa saban kali gitu dia nggak mau berakap-rakap sama profesor? Padahal kan memang di agama Islam nggak boleh, Dok, ya kan? Cuman dia nggak kasih tahu lah intinya gitu kan, Dok. Nah itu salahnya lah. Kalau nggak kasih tahu, kenapa kasih tahu? Terus akhirnya saya bilang. Terus saya selalu pergi kan, dia tanya, lo kenapa pergi ke sana? Lo minum bir ya katanya. Jadi saya bilang, serba salah nih Dok, kalau dia ngikut disangkanya udah terjerumus minum bir. Terus saya bilang, lah gue nggak minum bir, lalu minum apaan? Jusu, bilang. Saya minum jus. Di sana kan ada menu. Iya. Ada jus. Saya bilang jusu. Orange juice. Orange juice. Dia kampai, kita kampai sama. Iya. Maksudnya saya itu cuma antisipasinya aja, Franky. Jadi Dok, sebenarnya kita harus cerdas, Dok, ya, mensiasati kita nggak minum bir, tapi kita minum yang lain tanpa harus menyinggung perasaan mereka. Nah, tapi itu ada akibatnya. Gara-gara itu pada waktu saya apply S3, teman saya itu apply S3, saya diterima, dia tidak. Bukan karena apa? Karena dia bilang orang ini nggak bisa bergaul, tidak menghargai budaya Jepang. Padahal saya juga sama aja. Kalau misalnya contoh, saya dikasih makan sashimi misalnya, saya nggak doyan misalnya. Mohon maaf, saya mesennya ini aja ayam misalnya. Ini tidak masalah. Tapi mau ya ikut gitu loh. Bukannya kita harus ikut-ikutan gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah kalau dia nggak terima di Jepang untuk demi kebenaran agamanya, dia kan bisa sekolah di tempat lain, Dok. Ya kan? Enggak, tapi ya itu saya cuma kasih tahu itu ada seperti itu. Nah sekarang tadi pertanyaannya gini, saya yang tertarik dengan tadi Franky cerita. Yang mana, Dok? Franky minum, temannya minum, dia yang mabok, kamu enggak? Kenapa? Dia tadinya mau pamer, Dok. Tadinya mau pamer, mau bikin saya mabok.
minum lagi. Saya disuruh minum ya minum aja, biasa kok. Cuman lama-lama dia mabok. Nggak tahu tuh kenapanya. Karena dia kurang biasa kali ya, Dok ya? Bukan. Apa? Salah ini. Salah ada nyari musuh. Musuhnya lebih jago. Kalau si Aulim itu kurang belajar dia, Frank. Maksudnya selidiki dulu. Kamu lebih lemah, baru bisa lakukan itu. Ya kan tampangnya nggak meyakinkan, Dok, untuk bisa minum. Dok, tapi ada satu saya mau tanya balik ke yang agak tengah-tengah tadi kita ngobrol, Dok. Kan, Dok, kalau si alkohol ini kan bisa kita kelompokkan sebagai racun kan, Dok, tadi ya? Si metanol, Dok. Racun kan biasanya kan kita keluarin dengan cara detoksifikasi. Kebanyakan pakai susu atau disuruh kencing ataupun minum. Kalau si metanol ini gimana detoksnya, Dok? Belum sempat di detox dia udah bikin gejala, Frank, 5 cc itu artinya cuma 1 gelas kecil. Memang nggak boleh diminum. Terlalu cepat reaksinya dibandingin sama untuk kemungkinan kita detoksnya. Walaupun sebenarnya ada metode detoksifikasinya di dalam badan. Nah sekarang saya mau nerangin secara ilmiahnya gimana sih caranya kok orang bisa mabok. Coba yang bikin Dok? mabok itu adalah alkoholnya itu. Alkoholnya mempengaruhi otak sehingga ada gangguan listrik di otak segala macam sehingga akhirnya timbullah gejala-gejala aneh. Kan bayangin aja kalau pusat kabel CPU itu ada yang konslet segala macam kan jadi berantakan dong. Ya. Itu satu. Jadi itu terjadi kalau alkoholnya belum di metabolisme. Alkohol itu di metabolisme di hati, Frankie. Kalau kita minum, dia masuk ke mulut, kerongkongan, lambung. Ya. Dari lambung dia masuk, diserap, masuk ke hati. Nah di hati itu kita punya enzim, Frankie. Enzim yang mecahin itu. Jadi alkohol menjadi aldehid. Aldehid itu apa? Ya. Lupa ingat. Pakai H-nya. Lupa. Pokoknya aldehid. Nah, ada enzimnya namanya alkohol dehidrogenase. Jadi dehidrogenase, hidrogennya ditarik jadi aldehid. Nah, aldehid itu fungsinya melebarkan pembuluh darah. Makanya kalau orang mabok mukanya merah, Frankie. Karena pembuluh darahnya melebar karena ada aldehid yang hasil pemecah alkohol tadi. Nah, itulah aldehid, ya kan? Nah, setelah jadi aldehidnya dipecah lagi sama hati lebih lanjut menjadi dengan aldehid dehidrogenase ditarik lagi hanya satu, dijadiin air sama CO2. CO2 aja dibuang, makanya lewat napas, H2O-nya dibuang lewat kencing. Itu yang nerangin kenapa orang ini dia buang lewat sini, tapi gas alkoholnya juga keluar kan, kencing, makanya dia jadi banyak kencing. Jadi kalau dibilang alkohol bisa membuat kita jadi kencingnya lebih lancar, bukan, itu hasil pemecahan dari alkoholnya. Jadi alkohol itu ada 2 pemecahan. Jadi yang pertama alkohol jadi aldehid, aldehid jadi CO2 dan H2O. Yang alkohol jadi aldehid itu enzimnya namanya aldehid dehidrogenase. Kalau aldehid dirubah menjadi air, itu namanya aldehid dehidrogenase. Jadi enzim yang bisa mengeluarkan itu. Nah, ada orang-orang tertentu yang aldehid dehidrogenasenya defisiensi. Dia nggak punya enzim itu atau enzimnya cuma sedikit. Nah, orang itu kan berarti aldehid yang terbentuk tuh tidak bisa dipecah menjadi air. Bahannya nggak cukup, Dok. Kadang nggak cukup, akibatnya aldehid beredar, akibatnya mukanya merah. Nah, itulah yang bikin mabok-mabok, dia muntah-muntah. Jadi kalau dia sampai mukanya merah, muntah-muntah, gelepak, muntah-muntah, kencing di tempat, artinya dia tuh sudah diberikan sama Tuhan tuh perisai supaya dia nggak mati gara-gara keracunan alkohol. Kalau dia nggak punya enzim itu, dia punya enzim itu, alkoholnya keluar lagi di kencing, sehingga dia minum alkohol berapa kerat pun, bir, dia tidak mabok-mabok, tapi dia bisa mati keracunan alkohol. Dok, teori saya bisa dipakai nggak, Dok? Karena saya dulu pernah belajar minum, tanda kutip ya, Dok ya.
maka kemampuan hati saya menjadi lebih cepat Tidak, memecahnya. itu sama sekali cuman gara-gara kamu punya enzim alkohol dehidrogenase dan aldehid dehidrogenase yang efektif. Setiap kamu minum, dibuang. Kamu minum berapapun, kamu nggak mabok-mabok. Tahu mati aja dok ya. Kita tahu mati aja. Ntar dokter otopsi deh. Nah, itu saking itunya ya, itu soal 2 enzim itu. Waktu saya pertama kali belajar DNA, saya belajarnya gituan, Frankie, di Kobe. Karena tempat saya kuliah, itu adalah pusat penelitian DNA soal alkohol. Kenapa itu menjadi topik penting? Karena di Jepang yang minum alkohol banyak sekali. Dan center saya itu salah satu center yang kelas dunia, Frankie. Penelitian alkoholnya itu dalam banget. Mereka periksa itu, enzim itu ya periksanya dari DNA. Diperiksa DNA orang Jepang, ternyata orang Jepang banyak yang tidak mempunyai aldehid dehidrogenase. Akibatnya apa? Orang Jepang itu doyan minum dan banyak yang tidak Mabok. minum banyak pun tidak masalah. Nggak mabok. Sama seperti orang Korea, Frankie. Pernah punya teman Korea? Kalau ada pasti tahu. Mereka minum. Kalau minum bir paling satu, karena nggak punya duit lagi, cuma satu. Mereka tuh beli bir itu 1 krat. 1 krat berapa botol? Ya kalau botol sih cuma 12, tapi kalau yang Kaleng. bir kaleng 24. Nah, itu ketahuan kamu suka minum. Enggak, saya suka beliin orang, Dok. Enggak, tapi maksudnya mereka itu makannya begitu. Coba aja kalau orang Korea masuk ke restoran gitu, pasti dia minumnya bir. Pong, kita lihat kalengnya banyak, botolnya banyak, kayak gitu. Saya bir nggak gitu suka, pahit. Pahit. Bir. Ada yang pahit, ada yang enggak, Frankie. Yang pahit tuh bir hitam. Mendingan wine sekalian, Dok, enak manis gitu. Enggak, tapi maksudnya saya ya itu kondisinya kayak gitu, Frankie. Cuman nggak banyak orang yang bahas itu karena dia tidak tahu. Sampai saking dalamnya penelitian mereka pelajari itu tentang macam-macam, dan bir yang mereka minum itu membuat ada beberapa penyakit yang jarang di populasi lain tinggi di mereka. Apaan, Dok? Di Jepang. Di Jepang kan minum bir semua tuh. Kamu sangka mereka nggak ada penyakit yang di Indonesia tuh jarang-jarang, di sana tuh banyak. Nggak tahu, Dok. Fatty liver. Oh, fatty liver. Satu fatty liver. Jadi fatty liver itu gangguan liver, fungsi livernya jelek. Satu. Yang kedua, kanker lambung. Lambungnya kanker karena udah beberapa kali diseduh-seduh terus dikasih alkohol lagi lama-lama jadi kanker, Frankie. Kanker liver itu tinggi sekali di sana. Orang yang sakit mah tinggi sekali, livernya juga pada rusak karena penumpukan dari itu gara-gara minum bir. Jadi makanya mereka itu jadi satu topik di sana tuh, ada satu ilmu yang di tempat lain nggak berkembang, Frankie. Namanya alcoholic medicine. Dia pelajari itu karena itu masalah di masyarakat mereka. Mereka minum, emang suka minum. Terus kalau orang Jepang kalau santai itu ngapain, Frankie? Kalau pulang kerja nih, wah panas-panas ya. Duduk di balai-balai, tatami, minum bir dingin, sama makan itu jamur yang gede itu loh. Jamur, saya nggak tahu jamur apa yang gede. Dipotong belah 2, dibakar gitu, minum begituan, makan gituan sama minum bir. Itu kebiasaan mereka. Dan itu nggak bisa dihilangin. Kalau yang namanya kau bilang minum sake mah jarang. Kalau pesta baru minum sake. Sake itu mahal banget. Kalau bir itu biasa kayak air di sana. Dokter sering banget sebut nama Kobe, Dok. Dokter tahu nggak di Indonesia banyak yang suka dengan Kobe. Sering nyebut beli Kobe malah, Dok. Kobe beef? Bukan. Apa? Tukang mendoan, Dok. Kalau dia mau bikin tepung mendoannya tuh dia beli Kobe. Oh, tepung Kobe. Tepung Kobe gitu. Nah, jadi Dok, balik kepada si racun metanol ini, artinya jangan coba-coba deh. Karena dia punya reaksinya tuh jauh lebih cepat dibandingin sama kita kesempatan untuk detoksifikasinya, Dok ya. Ya. Nah, itu satu. Nah, sekarang gini, kadang-kadang itu satu. Kan alasan kenapa mereka oplos, satu tadi masalah soal biaya. Biaya satu. Yang kedua tuh soal dagang. Dia mau dapat untung lebih besar kan? Ini dari segi pedagangnya. Iya, pedagangnya. Terus kemudian apalagi buat deg-degannya, dia tahu itu bahaya. Misalnya contoh, di Jepang semua orang tahu kalau ikan fugu itu bahaya. Banyak yang mati karena ikan fugu. Tapi nutup restoran itu nggak gampang karena mereka memang suka adrenalin gitu loh. Nah kalau kayak gitu kita mau ngapain? Tapi kadang-kadang pengetahuan itu bisa dipakai oleh orang untuk
mencelakakan orang. Mencelakakan orang kadang-kadang cuma buat main-main. Kalau dia mabok lucu ya gitu loh, makanya dikasih dioplos gitu loh. Nah, supaya tahu itu gimana ya mesti polisi. Jadi waktu saya tanya balik ke kasus tadi, Dok, ini gimana? Kami harus lapor polisi. Ya sementara ini nggak dulu. Kamu obatin aja. Yang jelas ketahuan tuh metanol apa etanol. Terus kan mereka kan punya terapi lah bagaimana ngobatin keracunan etanol segala macam. Obatin, tapi lah bilang keluarga mau dipermasalahin nggak, mau diselidiki nggak ini soal. Kalau dia mau selidiki, cuma satu caranya lapor polisi. Nah, seandainya kalau dia mau lapor polisi, maka kalau polisinya benar, maksudnya benar serius melakukan profesinya, laporan tuh harus ditanggapi. Dia harus datangi ke korbannya, ditanya-tanya apa yang terjadi kalau masih bisa ditanya. Kalau enggak, dia pasti harus melakukan penyidikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kejadian. Ya dong. Nanti apakah lanjut apa enggak itu terserah. Tapi in case misalnya korbannya meninggal, gimana Franky? Di dalam perawatan dia meninggal. Keluarganya ini belum lapor nih, tapi dia bilang, wah mungkin juga saya curiga jangan-jangan gini, anak saya biasanya nggak minum kok gitu-gitu. Nah kayak gitu kan biasanya kan begitu kan. Nah kalau kayak gituan, terus dokternya nanya ke saya, jadi dok, kayaknya nih korbannya nih sudah parah. Sekarang ada di ICU dok. Kalau dia meninggal terus gimana? Kami harus bikin surat kematian apa enggak? Apakah kami wajib melapor polisi dan segala macam? Terus keluarganya gimana? Dia nanya ke kami apa mau sih jawab? Gimana tuh Franky? Ini kan kita ngomong kalau ada yang patut dicurigai ya lapor polisi dok. Ya, jadi pertanyaannya saya bilang gini, tanya seriusin keluarga. Kamu ini serius apa enggak? Karena kalau serius, cuma satu-satunya pihak yang bisa nyelidiki orang lain, manggil orang lain, nanya orang lain itu punya daya paksa namanya. Itu cuma polisi. Kalau kamu mau ngelibatkan polisi, ya libatin polisi dari sejak awal harus lapor. Karena tanpa lapor nggak bisa. Tapi begitu kamu udah lapor polisi, maka yang berlaku adalah aturan polisi. Artinya kalau dia sampai meninggal, pertama aturan polisi adalah bikin visum kan, kalau dia masih hidup kan. Kalau dia meninggal, berarti urusan polisi. Apakah polisinya suruh otopsi apa enggak? Tapi asal tahu aja, kalau tidak diotopsi, nggak ketahuan, nggak bakal ada orang yang bisa dihukum. Kan kembali doktrinnya seperti itu. Maka sebenarnya mestinya kalau setelah lapor polisi, kalau dia meninggal, maka apa yang harus dilakukan dokter? Jenazah tidak boleh dikasih ke keluarga. Karena berlaku aturan polisi. Aturan polisi adalah polisi nentuin harus otopsi enggak. Kalau polisi bilang harus otopsi, ya harus diotopsi. Supaya dengan otopsi itu kalau ada pelakunya, itu bisa diproses sama polisi. Ada bukti. Ada bukti. Jadi itu. Tapi sekarang gimana kalau keluarganya tidak mau? Dia cuma mau ngoceh-ngoceh aja, bilang, kayaknya anak saya dicekokin gini-gini. Ya, nggak ada solusi. Artinya, kalau sekali waktu setelah itu, one day, misalnya 1 tahun kemudian, ada orang yang mendapatkan bukti, kayaknya memang betul deh, salah satu teman yang di situ ngaku, dia itu dipaksa, dicekokin misalnya gitu ya. Mau kan orang itu dihukum, harus digali kubur, Franky. Kan jadinya lebih repot dong. Udah dikubur, diangkat lagi, diotopsi. Dengan kemungkinan masih ketemu alkohol, bisa juga enggak. Jadi artinya keluarga yang harus mutusin. Tapi in case kalau keluarga bilang, ya saya curiga, tapi saya nggak rela anak saya diotopsi apa enggak. Nggak mau diotopsi. Ya udah, kamu harus terima nasib bahwa memang seperti itu gitu. Nah, kalau udah urusan polisi, jenazah harus diambil sama polisi. Jadi nggak bisa maju mundur nggak bisa, karena hanya polisi yang punya hak untuk melakukan itu. Oke dok, berarti kan sebenarnya kalau kita minum minuman keras aja yang legal dok, bukan legal artinya berasal dari food grade itu juga bisa mengakibatkan kematian kan dok ya? Ya, etanol bisa kalau bikin kematian. Kelebihan ya. Nah sekarang pertanyaan saya nih dok, ini ada 2 bahan. Karena duit kurang, dicampur nih dok. Ya. Tapi dua-duanya berasal dari food grade. Contoh bir. Campur sama minuman keras, vodka. Ya apapun misalkan dengan Johnny Walker atau apa, kan itu yang sering terjadi itu dok. Iya. Ya, Coca-Cola, minuman cola kayak gitu dicampur dengan minuman keras atau dengan ya Johnny Walker atau sebagainya. Namanya koktail. Iya.
Nah itu gimana dok? Ya nggak apa-apa. Cuman artinya kalau dicampur sama gitu kan dicampur dengan yang kadarnya lebih tinggi. Iya. Berarti kadarnya jadi naik dong. Nah sekarang kalau batasan daya tahan letal dosnya kita segini, dia mestinya kalau minum bir segini itu buat sampai ke sini itu mesti banyak minumnya. Kalau dia udah kadar lebih tinggi kan lebih dekat. Jadi artinya lebih safe ya dok ya. Yang tadi karena dia punya untuk racun yang mematikannya tuh sudah diperiksa, cuman kadarnya dinaikin atau terbalik kadarnya diturunin karena kan mau beli minuman keras mahal, dicampur sama apa namanya cola-cola kayak gitu, ya kan? Supaya jadi dia volumenya kan naik, berarti kadarnya lebih sedikit, lebih aman. Lebih aman itu dok ya. Tapi walaupun saya mau ngomong aja di sini kan kita di sini kan dalam komunitas yang tidak membolehkan alkohol. Nggak boleh kalau di Indonesia dok. Tapi begini, alkohol tidak bisa 100% dihindari karena beberapa obat kalau nggak pakai alkohol nggak bisa larut, Frankie. Makanya obat-obat seperti itu ya adanya obat sini ada alkoholnya. Beberapa obat. Sirup maksudnya dokter, obat sirup. Jadi kalau yang memang harus seperti itu kadang kalau nggak bisa larut misalnya. Ya terpaksa. Tapi kalau namanya obat kan itu namanya darurat. Ya. Kalau buat obat kan manfaatnya lebih banyak dari mudorotnya gitu loh. Terpaksa kalau obat-obat apapun boleh gitu loh. Jadi artinya kalau kita nyampur-nyampur dok, juga mesti hati-hati dok ya. Ya mesti ada ilmunya lah. Mesti. Nah sekarang yang jadi masalah adalah kembali ke kasus yang pertama tadi, walaupun nanti kita bahasnya nanti. Alkohol dicampur kecubung. Jadi apa? Itu alkohol itu racun ditambah racun gitu loh. Tapi kan racun bisa jadi obat tuh, si kecubung dokter bilang. Ya alkohol juga bisa jadi obat. Nah, makanya saya bilang si alkohol juga bisa jadi racun kalau dosisnya dua-duanya benar, kalau aplikasinya dua-duanya benar. Tapi kalau aplikasinya salah, iya. Itu obat juga dok, obat menuju surga dok. Iya enggak kan? Kadang-kadang kalau enggak gitu nggak bisa ketemu bapak di atas. Iya. Oke dok. Ada lagi nggak dok yang dokter mau sampaikan masalah oplosan ini dok? Jadi kita bahas mana yang berbahaya dan setengah berbahaya. Karena cuma satu, kalau mau minum apapun saya cuma bilang kenali diri sendiri. Kalau misalnya minum, ya boleh ada batasnya. Kalau misalnya udah tahu saya ini misalnya contoh, saya ini termasuk tipe yang bukan saya punya enzim bagus Frankie. Saya minum berapapun, ya bukan berarti saya nggak pernah minum. Waktu di Jepang kadang-kadang minum juga nih, dikit-dikit ya. Minum, saya tuh gak pernah mabok Frankie. Karena saya punya gen. Nah yang kayak seperti itu mesti hati-hati justru. Jadi kalau orang-orang yang minum gak pernah merah mukanya, be careful. Kita bisa mati gara-gara minum alkohol. Kenali diri sendiri, dan kedua kenali yang diajak minum. Kayak tadi ke teman saya dok, kata dokter dia gak kenalin saya dok. Tapi itu bisa diketahui dengan pemeriksaan DNA Frankie. Jadi diperiksa darahnya, diperiksa enzim aldehid dehidrogenasanya ada apa enggak. Kalau orang yang defisiensi nggak punya gen tersebut, nggak punya DNA tersebut, dia nggak punya enzim. Artinya dia akan merah mukanya, tapi dia itu dikasih pelindung sama Tuhan. Jadi artinya yang dia itu nggak usah khawatir lah, dia mau mabok, abis ini mabok dia muntah-muntah, berarti dia nggak bakal mati gara-gara alkohol, karena udah ada alarmnya gitu. Alarmnya ini mabok kan, aldehid itu formalin tuh Frankie. Iya. Formalin tuh formaldehid, itu aldehid juga sama. Jadi sama seperti ada formalin di dalam badan kita sehingga kita muntah-muntah, mabok, terus ya stop dong minumnya. Kalau mabuk nggak bisa minum lagi kan. Ada nggak dok oplosan yang nggak berbahaya buat kehidupan kita? Gado-gado Frankie. Enggak. Gado-gado atau oplosan? Malah bikin senang kita dok. Apa tuh? Lagu tutupin botolmu. Ada lagu oplosan itu dok. Iya. Itu nggak berbahaya malah. Nggak, tapi sampai kapanpun nih oplosan itu selalu ada Frankie. Itu karena itu adalah biasanya dilakukan oleh remaja-remaja gitu untuk dioplos macam-macam Frankie. Macam-macam yang mereka pikir kayaknya ini exciting deh gitu loh. Di satu sisi kita mesti apresiasi sih dok sama mereka tuh dok. Kreativitasnya tinggi. Ya kan, coba kalau mereka nggak punya kreativitas, pengen ngoplos-ngoplos, ya udah seadanya aja. Minumnya dari situ. Itu botol gitu kan, supaya patungan tuh supaya ketemu tuh duitnya tuh cocok. Karena nggak kreatif, dibagi ada 20 dikit. Nah ini karena kreatif dok. Dicampur sana, campur sini, cuman mereka nggak belajar
cara mencampur yang benar. Dan gitu. satu, belajar itu isinya apaan gitu Nah. dicampur. Karena jangankan itu, obat aja, obat sama obat kalau dicampur bisa jadi interaksi obat namanya. Yang efeknya bisa beda. Oke, jadi itu kali dok ya, pokoknya istilahnya jangan coba-coba ngoplos sesuatu yang kita nggak ngerti dok. Ya kalau saya sih dari awal ya, kalau anak saya kasih tahu jangan minum alkohol. Kalau minum, kalau terpaksa minum aja sedikit aja gitu. Karena bahayanya gini-gini, mendingan kita kasih tahu mereka bahayanya daripada kita nggak kasih tahu dan dia coba dari teman gitu. Dikasih ngerti dok, alkohol itu kita tujuannya mau ngapain? Kalau nggak ada tujuannya yang jelas, walaupun di agama kita boleh dok ya jangan diminum lah, ya kan? Nah satu lagi Frankie, yang kita udah tahu memabukkan, tapi kita makan juga Frankie. Apa tuh? Jengkol. Jengkol bisa bikin mabuk. Tape. Bisa mabuk dok. Nah, itu ada alkoholnya Frankie. Alkoholnya lumayan tinggi loh, lebih tinggi dari bir. Saya makan kue bisa banyak loh. Di tape uli itu gitu. Hobi kamu tuh. Duren kan seneng ada durian yang pahit-pahit. Itu alkohol loh Frankie. Biasanya nih kalau karbohidrat di fermentasi jadi alkohol, kalau lebih jauh jadi cuka Frankie. Jadi asam, jadi karboksilat, asam karboksilat. Jadi itu jadinya itu. Jadi apel misalnya, apel itu kan protein. Enggak, maksudnya dia itu karbohidrat. Cuka. Dia itu jadi cuka apel. Tapi sebelum itu bisa, kalau kita makan buah apa rasanya seperti ada alkohol, itu alkohol benar. Sebelum dia jadi cuka, asam. Lalu prosesnya seperti itu. Ya sebenarnya banyak dok ya. Ya dok, satu lagi dok. Dokter tahu nggak minuman tradisional rakyat di banyak tempat di Indonesia itu bisa memabokkan juga, dan sebenarnya tuh enak kalau belum sampai fermentasinya. Yang namanya tuak. Berem juga. Tuak kalau dokter zaman dulu kan di Jawa Barat dok, mereka taruh di bumbung bambu, diminum, manis itu dok. Ya memang itu dijual-jual kan di Jakarta, masih ada loh beberapa tempat. Masih ada ya? Masih ada yang jual di mana? Di mana? Hah? Di mana? Daerah mana? Ya daerah pinggir-pinggiran lah, pinggir-pinggiran Jakarta masih ada. Saya pernah lihat kok. Saya kangen juga tuh, karena dulu kalau saya zaman dulu tahun 70-an kalau kita ke puncak kan banyak orang pakai bumbung itu minum tuak gitu kan. Bumbung mereka nggak tahu kali orang sekarang. Bambu gede, terus batang bambu ditaruh tuh tuaknya terus itu. Ya. Enak kan dok itu? Emang enak itu dari enau ya. Nah, itu termasuk food grade nggak, pertanyaan saya dok? Food grade lah, itu kan enau itu kan dimakan. Enau itu apa sih? Itu kan buatep kan? Iya. Itu memang food grade sambil dimakan. Ngomong sambil tapi kalau masih belum jadi, manis. Manis enak. Kalau sudah rada-rada jadi itu dia beralkohol. Kalau lama-lama lagi bisa jadi asam Frankie, jadi cuka. Cuka aren namanya. Iya. Sebelumnya jadi alkohol. Jadi itu hasilnya etanol Frankie. Saya terakhir minum itu waktu saya ke daerah Mataram sana, ke Pulau Lombok. Agak ke gunung di atas, banyak yang jual kayak gituan tuh dok. Nah itu ada satu pertanyaan tuh yang ditanya anak kecil. Tapi itu kenapa orang nggak boleh minum alkohol? Jawabannya apa kalau kamu punya cucu tanya gitu? Ntar aja saya nyontek dokter aja dulu dok, kan saya belum punya cucu. Kalau saya sih jawabnya gampang. Udahlah jangan diminum itu minuman setan. Kalau kamu minum, setannya minum apa? Kamu kan punya banyak pilihan minuman, jangan minum gituan lah. Terus dia bilang gini dok cucunya, ya kan papi beliin 2, satu buat saya, satu buat setan. Gitu. Nggak, itu cara-cara yang menarik supaya masuk di kepalanya. Kalau gitu mau masuk, iya kesian setannya nggak ada minuman lain kecuali alkohol gitu. Oke dok, jadi ada lagi dok yang bisa ini saya mau ngomong ini basicnya kenapa Muslim itu melarang alkohol. Kayak yang dilarang bukan alkoholnya, karena alkohol itu minuman yang memabukkan. Akibatnya dok, jelek. Memabukkan, membuat orang jadi tidak pakai nalar gitu. Ya, akibatnya jelek minum alkohol itu. Makanya tadi saya bilang, kalau nggak tahu tujuannya buat apa, udah nggak usah minum lah alkohol dok. Ya, tapi kadang-kadang temen lah, Frankie. Saya sih masih ingat tuh waktu dulu sekolah ya, SMA ya ada orang-orang yang sedang minum. Bahkan waktu S2 saya, waktu saya sebagai dosen di forensik, ada tuh
mahasiswa saya yang hobinya minum, selalu minum dan mabok gitu. Dokter. Iya. Ya tapi kalau memang udah hobi, udah budayanya mau diapain? Ya dia berasal dari Sulawesi sana. Memang kebiasaannya begitu. Ya, itu. Ya itu budaya ya, kita nggak tahu. Kebiasaan dok. Oke dok, kalau gitu kita kasih makan piaraan kita dulu dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!